Pelindung Tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 400-401. Katakan dengan lembut. Episode 400. Aku tidak tahu mengapa aku peduli padamu. Landon Sen menyeringai, ada sangat sedikit orang yang bisa aku pedulikan. Mungkin aku pikir kamu menyedihkan. Meskipun dia tahu bahwa pria ini sedingin es, Hong Yue masih sedikit kecewa setelah mendengar kata-kata ini, dan dia memalingkan kepalanya ke satu sisi. Aku tidak ingin kamu menjadi menyedihkan, dan aku tidak ingin menjadi beban bagimu, kamu bisa pergi. Kalau begitu aku ingin mengasihani kamu. Landon Sen mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat dagu Hong Yue. Melihat senyum Landon Sen yang sedikit dingin dan cemburu, bintang bulan merah itu memancarkan kepanikan dan keputusasaan. Landon Sen menatap lurus ke wajah halus wanita itu, mengubur kepalanya, dan hendak mencium Fang Ze. Tubuh halus Hong Yue sedikit bergetar, dia ingin menghindar, tetapi melihat cahaya lembut di mata Landon Sen, Hong Yue ragu-ragu, dia bisa merasakan Landon Sen dari hati. Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Hong Yue masih sangat yakin dengan penampilannya, tetapi dia tidak berpikir Landon Sen adalah tipe pria yang akan tergerak dengan melihat wanita cantik, dan Hong Yue juga memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Landon Sen di dalam hatinya. Mungkin ini adalah pertama kalinya pria ini membawanya pergi, tetapi Hong Yue tidak membencinya, tetapi merasa bahwa dia berhutang pada Landon Sen. Karena Landon Sen memberinya kebebasan dan menyelamatkannya lagi kali ini. Pada saat ini, pikiran Hong Yue sangat bingung, dan ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak menghindarinya, menutup matanya dengan erat, menunggu dengan cemas ciuman Landon Sen, berharap sedikit di dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, Hong Yue tidak merasakan ciuman Landon Sen. Hei, ini benar-benar bukan waktunya untuk datang ke sini. Landon Sen mendengus sedikit tidak senang. Hong Yue membuka matanya. Landon Sen menurunkan suaranya dan berkata kepadanya, Hong Yue, orang-orang yang kamu sebutkan ada di sini. Di mana? Hong Yue bertanya dengan lembut. Tiba-tiba, 4 pria dengan pakaian kuat muncul di depan Landon Sen dan Hong Yue. Hong Yue, aku akhirnya menangkapmu kali ini. Wu Xiu yang sedikit gemuk menyeringai. Wajah Hong Yue kiau berubah sedikit, dan wajahnya sangat dingin dan berkata, kamu benar-benar masih hidup. Brengsek, maut sudah dekat, dasar jalang kecil masih berani sombong. Percaya atau tidak, paman akan membunuh lebih dulu dan membunuh setelah pemerkosaan. Lelaki yang kuat dan kuat itu berkata dengan ekspresi gelap. Saudaraku, ada juga anak laki-laki berambut kuning. Seorang lelaki dengan wajah poki menunjuk ke arah Landon Sen dan berteriak. Pria yang kuat itu memandang Landon Sen beberapa kali dan bersenandung, nak, siapa kamu? Kamu orang yang dikirim oleh Wang Tiangu. Landon Sen melirik ke 4 pria di depannya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria kuat itu adalah Master 6 bintang, mungkin sampai tingkat kultivasinya nanti. 3 lainnya adalah semua Master bintang 5 di jangka menengah, dan Landon Sen bisa menamparkan 2 sampai mati dengan 1 telapak tangan, yang tidak layak disebutkan. Orang kuat itu memandang Landon Sen beberapa kali, secara naluriah merasa bahwa anak ini tidak mudah, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Masih lemah di depan bocah berambut kuning, lelaki kuat itu tiba-tiba merasa sedikit malu dan langsung berteriak, nak, apakah kamu penolong yang ditemukan pelacur ini? Menyingkirlah jika kamu lebih berkenalan. Bersihkan mulutmu. Landon Sen tersenyum dingin. Begitu kata-kata ini keluar, keempat Wu Xiu segera menjadi marah. Mencari kematian. Pria berwajah poki melompat ke guntur. Lelaki kuat itu tampak murung dan berseru, bunuh wajah putih kecil ini terlebih dahulu, lalu tangkap pelacur Red Moon, ingatlah untuk tidak membunuhnya. Pelacur itu adalah embrio kecantikan, biarkan aku menikmatinya dulu, dan kemudian berikan kepada para tetua. 3 tuan bintang 5 di samping lelaki kuat itu bergegas maju, dengan sedikit jijik dan jijik di sudut mulutnya. Keberuntungan Landon Sen yang sial, mengangkat telapak tangan kirinya, menggambar busur setengah lingkaran di udara,
dan tiba-tiba mendorong ke depan, memukul gerakan terkuat Snow Palem-Palem, pisau angin dan pedang es. Ledakan. Di hutan lebat, suara berat itu memekakkan telinga, dan tanah tampaknya bergetar, angin telapak Lingli yang tak tertandingi meledak ke depan, dan pohon-pohon di sekitarnya bergoyang. Ketiga orang itu ketakutan oleh angin telapak tangan yang besar dan dingin yang tiba-tiba, tetapi sudah terlambat, dan angin telapak tangan Landen Sen langsung menelan ketiga orang itu. Angin telapak tangan yang tak tertandingi menghancurkan tubuh mereka bertiga, dan lapisan kabut darah bahkan memenuhi pusat angin telapak tangan. Apa? Raungan tragis dari ketiganya bisa terdengar samar. Setelah telapak angin, tanah penuh lubang, membentuk lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tiga wusiu berdarah dan mengerikan, dan mereka tidak bisa melihat bentuk orang-orang. Mereka tidak bisa mati lagi, dan masih ada lapisan es di tubuh mereka. Satu pukulan. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, lelaki kuat di belakang menarik napas dingin dan bertanya-tanya apakah dia melihat halusinasi. Namun, dia bisa merasakan kekuatan internal yang luar biasa dari telapak angin yang mengenai Landen Sen. Hong Yue juga kaget, dia belum pernah melihat teknik kontrol internal seperti Miti Dacheng. Itu baru saja terdengar dari guru. Kekuatan Landen Sen telah mencapai kondisi yang tidak bisa dia bayangkan. Pria yang kuat itu benar-benar tidak menyangka bahwa anak muda seperti itu memiliki kekuatan yang menakutkan, dia. Ibu tidak ilmiah. Dia belum pernah melihat Wenjing Wuxiu sebelumnya, dan tingkat Wuxiu ini meremehkan dilahirkan, tetapi dari tangan yang baru saja terungkap Landen Sen, hanya Wenjing Wuxiu yang bisa mengenai telapak tangan yang kuat. Pria yang kuat itu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menakutkan. Dia menunjuk ke arah Landen Sen, menggoncangkan seluruh tubuhnya dan berkata, Kamu Wujing Wuxiu. Aku hanya tahu sekarang, bukankah kamu gila sekarang? Landen Sen mencibir. Tanya Wuxiu. Bulan merah ketakutan lagi. Ternyata Landen Sen sudah mencapai tingkat interogasi. Tidak mengherankan bahwa angin telapak tangan di udara dapat memiliki kekuatan mengerikan semacam itu. Nima, dia sebenarnya ahli pertanyaan. Orang kuat itu sangat ketakutan sehingga dia lari. Mau lari. Landen Senin mencibir dengan dingin, seluruh tubuhnya bergerak maju seperti bayangan, menendang keluar, mengenai bagian belakang lelaki kuat itu. Dengan suara booming yang teredam, pria kuat itu datang untuk lepas landas, tubuhnya terbang lebih dari 10 meter tanpa terkendali, dan menabrak pohon besar dengan berat. Tendangan kasar ini saja mematahkan dua tulang rusuk lelaki kuat itu, dan seutuhnya orang itu diselimuti ketakutan yang mendalam. Bagaimana ini bisa ditendang oleh manusia, itu hanya ditendang oleh gajah liar Afrika. Tendangan. Pria yang kuat itu jatuh ke tanah dan berteriak, dia tidak bisa bangun bahkan ketika dia merangkak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Landen Sen melangkah maju, memeriksa dengan tangan kanannya, meraih leher pria kuat itu seperti kilat, dan menekannya kuat-kuat pada sebatang pohon. Kakak laki-laki, kumohon. Pria yang kuat itu takut dan menyusahkan kulit kepalanya. Aku bertanya beberapa hal padamu, lebih baik kau menjelaskannya dengan jujur, jika tidak, kau tahu konsekuensinya. Aku ingin membunuhmu sekarang, semudah mencubit semut. Landen Senin bertanya dengan dingin. Aku ingin menjadi wanitamu. Episode 401. Kamu harus bertanya, aku harus mengatakannya. Cewek jantan yang kuat itu mengangguk dengan keras seperti packing beras. Wang Tiangu dari Feng Yuntang, ceritakan semua tentang informasi pribadi orang ini. Tanya Landen Sen Yin. Tentang Wang Tiangu, aku tidak tahu banyak. Pria yang kuat itu berkata dengan ngeri. Ceritakan semua yang kamu tahu. Jika ada penyembunyian atau penipuan, Lao Su akan menyiksamu perlahan, dan kemudian membunuhmu. Landen Sen mengancam dengan kejam. Orang yang kuat dan kejam serta kuat di Landen Sen tidak bisa bernapas dan menjelaskan semuanya. Aku hanya mengikuti perintah Wan Tiangu, aku benar-benar tidak tahu tentang yang lain. Kata pria kuat itu gemetar. Landen Sen menjepit leher lelaki kuat itu dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, jangan mempermainkan Lao Su. Karena kamu bertindak atas perintah, mengapa kalian, Master Bintang 5 atau 6 memberikan hidupmu kepada Wang Tiangu? Aku berkata,
Aku berkata, itu yang terjadi. Wang Tiangu baru-baru ini memperbaiki pil yang dapat membantu kemampuan fisik Wuxiu keluar dari udara tipis. Untuk pil ini kita akan membantu Wang Tiangu melakukan sesuatu. Bukan hanya aku, Wang Tiangu telah merekrut banyak seniman bela diri. Mendorong kemampuan fisik. Landen Sen mengangkat alisnya. Memikirkan cincin tinju bawah tanah di mana Feng Yuntang bercabang saat itu, Landen Sen telah bertemu Wuxiu yang menggunakan obat-obatan yang mirip dengan kristal hitam. Ya, saya telah melihat obat Wang Tiangu dengan mata kepala sendiri. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisik Wuxiu tanpa efek samping. Ini seperti obat mujarab. Bahkan jika digunakan pada tahap tengah dan akhir Wuxiu, kekuatannya akan meningkat banyak. Pria yang kuat itu berkata dengan cepat. Apakah ada hal yang ajaib? Landen Sen belum pernah mendengarnya. Tampaknya benda kristal hitam terakhir kali masih merupakan produk setengah jadi. Diperkirakan Wang Tiangu telah mengembangkan sesuatu yang baru. Kultivasi macam apa Wang Tiangu ini? Tanya Landen Sen. Dia tidak memiliki basis kultivasi, dia hanya orang biasa. Tapi, rasanya menakutkan, dan aku tidak bisa mengatakannya. Kata pria yang kuat. Di mana markas besar Feng Yuntang? Landen Sen bertanya. Di Amerika Serikat, di gurun di Nevada, ada pabrik semi-militer di dalamnya, yang merupakan markas Feng Yuntang, kata pria kuat itu gemetar. Landen Sen sedikit terkejut, dia tidak berharap markas Feng Yuntang berada di luar negeri. Aku tahu. Itu saja, aku sudah mengatakan segalanya, kakak memaafkan. Pria yang kuat itu berulang kali memohon belas kasihan. Landen Sen tanpa ekspresi, demi mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu cara bahagia untuk mati. Setelah berbicara, Landen Sen menamparkan dahi pria kuat itu dengan telapak tangan. Ledakan. Setelah telapak tangan, pria kuat itu jatuh ke tanah, berdarah dari orifisi Qi. Landen Sen bukan orang yang baik hati, meskipun guru menyuruhnya untuk membunuh lebih sedikit orang, Landen Sen juga memiliki peraturan perilakunya sendiri. Jika orang ini dilepaskan, mungkin dia akan curhat padanya, dan Landen Sen hanya bisa memotong rumput dan rut. Hong Yue terlatih-tatih dan mengertakkan gigi dan berkata, Wang Tiangu memang sangat misterius. Aku tidak tahu detailnya, dan aku bahkan belum melihatnya beberapa kali. Landen Sen merasa ada yang salah dengan Wang Tiangu. Dia dan Wang Tiangu tidak memiliki dendam, tetapi Wang Tiangu mengirim bulan merah untuk membunuhnya dan menginginkan tubuhnya sendiri. Bagaimana hal-hal aneh? Cepat atau lambat, aku akan menemukan Wang Tiangu ini sendiri. Ekspresi Landen Sen memadat. Ya. Hong Yue mengangguk, dia merasa bahwa Landen Sen sudah memiliki kemampuan ini. Lalu mengapa kamu bekerja untuknya sebelumnya? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Aku lahir di Feng Yuntang sejak aku masih kecil. Aku. Ekspresi Hong Yue agak rumit. Landen Sen menepuk pundaknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, kamu tidak ingin mengatakan lebih banyak dan aku tidak akan bertanya terlalu banyak. Kamu bukan lagi sebuah bendera, dan nasibmu ada di tanganmu. Hong Yue mendesah pelan, melirik Landen Sen, dan berbisik, terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini. Aku pasti akan datang kepadamu lagi suatu hari nanti. Setelah berbicara, Hong Yue terlatih-tatih dan ingin berbalik dan pergi. Landen Sen meraih tangan kecil Hong Yue dan mengerutkan kening, seberapa jauh Anda bisa seperti ini? Aku. Hong Yue sedikit tersipu, dia hanya tidak ingin merepotkan Landen Sen lagi. Tapi dia tidak berharap Landen Sen begitu peduli pada dirinya sendiri. Barisan gunung ini sangat besar, Anda telah mengalami cedera serius, dan Anda tidak akan bisa keluar dalam waktu setengah bulan. Saya harus melanjutkan perjalanan, jadi Anda harus ikut dengan saya. Landen Sen meraih lengan Hong Yue dan menggendongnya di punggungnya. Naik. Hong Yue tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak. Landen Sen melompat maju dan berlari melewati hutan dengan bulan merah di punggungnya. Pekerjaan ringan Landen Sen sangat baik, dan Hong Yue bisa merasakan kekuatan kuat pria itu. Berpikir bahwa Landen Sen telah mencium pipinya dan menempatinya, hati Hong Yue berdenyut tanpa henti, dan tiba-tiba merasa bahwa dia milik pria ini secara fisik dan mental. Dengan seseorang di punggungnya, kecepatan kerja ringan Landen Sen turun tajam,
dan dia tidak mencapai puncak Guangyun sampai malam hari, jadi dia harus menghabiskan 1 malam di hutan. Sebelum malam, dia menelepon Yi Lian dan memintanya untuk tidak khawatir. Saat malam menjelang, Landen Shen hanya mendirikan tenda. Kemudian, Landen Shen mulai mencari makan di hutan. Segera, ia menemukan sarang burung liar di pohon, dan mengejutkan burung liar yang lebih besar dengan kerikil, dan mencicipi permainan malam ini. Setelah burung-burung liar ditelanjangi dan dicuci, api dibangun dan daging burung dan telur dipanggang. Hong Yue membuka mulutnya dan menelan sebutir telur burung, dan tiba-tiba merasa bahwa kehidupan seperti ini tidak buruk. Dia tidak merasakan bahaya di hutan di samping Landen Shen, dan dia tidak menemukan binatang buas atau serangga beracun di sepanjang jalan. Hutan yang keras itu seperti kebun belakang Landen Shen sendiri. Hong Yue memindahkan langkahnya, berpikir untuk pergi jauh. "Kemana kamu pergi?" tanya Landen Shen. "Aku," Hong Yue memerah, "aku ingin menjelaskan." Laki-laki dan janda kesepian menghabiskan malam di hutan, ditambah kontak ambigu antara Landen Shen dan Hong Yue sebelumnya, Landen Shen masih sedikit antusias. "Oh, kalau begitu jangan pergi terlalu jauh. Tempat ini lembab dan ada lebih banyak ular berbisa," kata Landen Shen. Hong Yue sedikit bingung ketika mendengarnya. Dia digigit ular sebelumnya, dia benar-benar takut pada ular berbisa, dan dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Kembali di api unggun, wajah cantik Hong Yue tampak sedikit tidak wajar, tapi dia masih aktif bersandar pada Landen Shen. Melihat bahwa Landen Shen tidak mendorong dirinya sendiri, Hong Yue merasa sedikit bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh cinta dengan seorang pria. Memikirkan Landen Shen merawat dirinya sendiri di hutan, Hong Yue sebenarnya ingin jujur dengan Landen Shen di dalam hatinya. Dia bukan wanita yang ragu-ragu. Dia merasa tidak perlu menyembunyikan dan menyelipkannya, dan berbisik di telinga Landen Shen, "Landen Shen, aku menyukaimu. Aku ingin menjadi wanitamu. Bagaimana jika saya menolak?" Landen Shen mengangkat sudut mulutnya.